Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah semua kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Puji dan sembah Kau, selalu puji dan sembah Kau.
Siapakah kami Tuhan, menjadi biji matamu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, puji syukur kehadiratmu ya Tuhan. Engkau baik. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Kau melawati kami pagi ini. Kami ada perjumpaan dengan Engkau, Yesus. Engkau sentuh setiap hati kami. Engkau sentuh setiap hati kami, Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih setiamu yang kami rasakan setiap hari, Bapa. Henti-hentinya Tuhan, Kau mengalir. Kasih-Mu mengalir di dalam setiap hati kami, memenuhi hati kami, sehingga kami bisa kuat, kami bisa mampu Tuhan untuk menghadapi segala perkara. Oh Yesusku yang hebat. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur. Mari masuk, mari masuk, mari masuk. Mari masuk ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau hebat Bapa, Engkau dahsyat, Engkau Tuhanku yang ajaib. Ya Allah,
Kudus, 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 Allah Tuhan. Mulia, 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 mulia. Ya terima kasih Tuhan. Kau baik, kau baik, kau baik. Yesus kau baik, sungguh baik, teramat baik. Ya apa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Engkaulah sukacita kami, Engkaulah damai kami. Yesus, tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Dalam lindungan Allah, kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Sungguh, Tuhanlah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan menudungi kami. Di bawah sayapnya, kami berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kami tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah tangan kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami. Yang maha tinggi telah kami buat tempat peneduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Sebab malaikat-malaikat Tuhan diperintahkan Tuhan kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Malaikat Tuhan menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami. Amin. Sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus pasti menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus pasti meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan kenyangkan kami. Dan Tuhan perlihatkan kepada kami keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Nyanyian ziarah. Kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan kami? Pertolongan kami ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan takkan membiarkan kaki kami goyah. Menjaga kami tidak terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Tuhanlah penjaga kami. Tuhanlah naungan kami.
di sebelah tangan kanan kami. Matahari tidak menyakiti kami pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan menjaga kami terhadap segala kecelakaan. Tuhan menjaga nyawa kami. Tuhan menjaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, engkau baik. Terpujilah namamu Yesus. Terpujilah namamu Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Tuhan memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian, pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Tuhan dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Tuhan karena segala keperkasaannya. Pujilah Tuhan sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Tuhan dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Tuhan dengan seracap yang berdenting. Pujilah Tuhan dengan seracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji-muji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas semua yang Kau berikan kepada kami. Baik teramat baik, indah teramat indah Tuhan. Dan biarlah lidah bibir kami, orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan, memuji-muji Engkau senantiasa, bermazmur bersyukur kepadamu. Seperti pada pagi hari ini yang Tuhan sudah berikan kesempatan kepada kami. Tuhan Yesus, dengan tubuh yang sehat, dengan Tuhan nafas ini Tuhan yang Kau berikan kepada kami sampai pada hari ini. Karena ini untuk Tuhan kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapak, ini kami Bapak, ini kami Tuhan. Kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami buka hati kami Bapak untuk kami bisa menerima sabda firman-Mu. Urapi Tuhan, kami yang tak menyampaikan firman-Mu. Urapi juga kami yang mendengarkannya.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Setiap telinga, oh Tuhan, pikiran dan hati kami sudah disucikan oleh kuasa darah Yesus. Setiap ruangan yang kami tempati sudah disucikan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jika firman-Mu Tuhan, oh pagi ini firman-Mu yang hidup di dalam kehidupan kami, menuntun, memimpin, membimbing dalam perjalanan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama saya katakan, amin. Ya, shalom saudara, shalom. Shalom. Mari kita buka Yakobus pasal yang pertama. Suarai. Halo, Suara masuk. Ivan, Halo, kurang jelas. bentar. Shalom. Tes 1 2, sudah jelas? Sudah. Tes ya. Ya, shalom. Shalom, ya. Puji Tuhan. Ya, Mari kita buka gini. Yakobus 1. Puji Tuhan. Yakobus 1, saya bacakan mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-27. Yakobus 1. Salam. 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada 12 suku di perantauan. Iman dan hikmat. 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakan kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak dengan membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. 6. Hendaklah ia meminta dengan iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Keadaan rendah, keadaan kaya. 9. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput, karena matahari terbit dengan panasnya dan terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikianlah juga halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Pengujian dan pencobaan. 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. 13. Apabila ia dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, dan ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. 16. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. 18. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Pendengar atau pelaku firman. 19. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. 22.
Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. 26. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Nah, hari ini saya akan membahas Yakobus 1 tentang apa sih bedanya antara pencobaan sama pengujian. Apa sih bedanya pencobaan dan pengujian? Pencobaan, saya memberikan definisi sedikit gitu ya. Nah, coba perhatikan baik, apa itu pencobaan? Pencobaan adalah sebuah kondisi yang tidak menyenangkan yang disebabkan oleh keinginan kita akan dosa. Saya ulang. Pencobaan adalah sebuah kondisi yang tidak menyenangkan yang disebabkan oleh keinginan kita akan dosa. Dari mana definisi ini saya buat? Begini, karena di Yakobus 1 ayat yang ke-14 ngomong demikian. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi begini kronologinya pencobaan itu. Nah, orang begitu ya, kepingin, tentu saja keinginan manusia itu banyak keinginan akan dosanya daripada keinginan akan benarnya gitu ya. Manusia ingin sesuatu, melihat, terpikat, diseret, setelah itu dibuahi, setelah itu melahirkan dosa, dosa itu matang, ia melahirkan maut. Maut itu apa? Pencobaan itu datang. Itu definisi pencobaan. Saya ulang, definisi pencobaan ialah sebuah kondisi yang tidak menyenangkan, sebuah kondisi yang tidak mengenakkan, yang disebabkan keinginan kita sendiri akan dosa. Nah, apa bedanya sama pengujian? Pengujian adalah sebuah kondisi yang sama-sama tidak mengenakkan, sama-sama tidak menyenangkan. Tetapi pengujian memiliki sebuah tujuan untuk menghasilkan buah-buah roh dari dalam kita. Ulang. Apa sih bedanya sama pengujian? Pengujian adalah sebuah kondisi yang tidak menyenangkan, sama-sama tidak menyenangkan, tetapi yang memiliki sebuah tujuan, yaitu untuk menghasilkan buah-buah roh yang di dalam kita. Jadi kalau seorang sudah lulus pengujian, buah rohnya muncul dan kelihatan. Kalau pencobaan, dosa yang muncul. Kalau pengujian, buah roh yang muncul. Nah, coba saya berikan sebuah contoh. Saya mau mendongeng dulu. Ini ya, suami istri baru menikah, kerja berdua. Sang suami kerja keluar, cari nafkah di luar, yang istri bekerja di rumah. Nggak tahu itu buka toko atau apa, terima jahitan atau apapun itu, istri juga bekerja di rumah. Tuhan berkati berlimpah, Tuhan berkati. Terus suami istri memiliki rencana, oh aku nanti pinginlah keluarga ini bahagia, punya kehidupan yang baik, pingin punya rumah, pingin punya untuk nata masa depan anak dengan baik, gitu ya. Sampai di sini
Belum ada pencobaan, belum ada pengujian. Itu masih normalnya manusia begitu. Ya. Suami bekerja keras, istri bekerja keras. Mungkin ada asuransi, asuransi ikut untuk mengamankan masa depan. Tidak ada yang salah dalamnya, gitu ya. Nah, kemudian tahu-tahu seorang sahabat datang ngomong, ini loh ada investasi bagus, saya sudah ikut. Kamu kerja setengah mati kamu dapat berapa sih? Let's say kita ngomong saja nominal. Suami istri bekerja, suami digaji 5 juta begitu ya. Kamu kan masa enggak punya tabungan? Tabunganmu kumpul-kumpulin lah. Ini loh cuma naruh uang 10 juta saja bisa menghasilkan uang 5 juta. Tawaran datang, menggiurkan. Nah, masuk pengujian atau pencobaan ini? Keinginan kita akan uang atau orang yang ingin cepat kaya, ingin menghasilkan uang dengan cara yang cepat, itu tidak akan luput dari hukuman. Itu Amsal 28 ayat 20. Pencobaan ini datang. Ini pencobaan, ini bukan pengujian. Ya wes lah, ikut-ikut lah, nyoba-nyoba dulu 10 juta, 10 juta, uang 10 juta bisa dicari gitu ya. Bulan pertama dapat tuh 5 juta. Dapat 5 juta beneran keluar ya. Bulan kedua dapat lagi 5 juta. Wah, gini carane kerja lapo soro-soro. Dapat 10 juta sudah balik modal tuh. Masukin lagi, tambah. Rumah ini gadein aja sudah. Rumah ini gadein di bank no, di sekolah no. Keluar uang 100 juta masukin. Bayangkan kalau 100 juta bisa dapat 50 juta satu bulan. Kerja apa gitu. Pas masuk, blek, tutup, hilang, kabur. Nah, ini masuk pengujian apa pencobaan? Terus datang ke Bu Gembala saya sedang diuji Tuhan masalah keuangan. Oh, bukan. Ini pencobaan. Pencobaan ini datang karena hati kita terpikat oleh iming-iming duit itu tadi. Iming-iming ingin cepat kaya. Itu ya. Nah, contoh lagi supaya lebih ngerti ya. Nah, setelah selesai Tuhan pulihkan gitu ya. Tahu-tahu ada saudara datang minta tolong. Tolong dong, sekarang masalah pandemi begini ini, semua sedang susah, saya susah, suami saya dipecat, tidak dapat pekerjaan, saya sendiri tidak bisa cari duit. Saya mau suami istri, saya mau mencoba peruntungan, saya mau pergi ke luar negeri deh, supaya saya bisa mendapatkan yang lebih baik di luar sana. Tidak tahu ke Amerika, tidak tahu ke Australia gitu ya. Titip ya, saya punya anak 2, saya titip ke kamu, tolonglah sebagai saudara, saya titip. Ujian atau pencobaan? Tidak ada keinginan akan dosa di sana. Ujian. Kita punya kemurahan enggak dalamnya, kita punya kebaikan enggak, itu kan buah roh kan, kasih kemurahan kebaikan gitu ya. Kalau kita setia, oke, ya sudah, bolehlah anakmu titip lah, karena aku kasih sama kamu, karena aku baik, karena buah roh ada dalam kita ya. Anak 2 kita anggap seperti anak sendiri, kita sekolahkan, kita kuliahkan gitu ya. Ditunggu-tunggu 1 bulan tidak ada kabar, oke masih babat alas lah. 2 bulan tidak ada kabar, 1 tahun tidak ada kabar, 2 tahun tidak ada kabar, 5 tahun tidak ada kabar. Keuangan kita sendiri juga seret. Waduh, ini bagaimana ya? Kalau kita lulus di dalamnya, buah roh itu muncul. Ini pengujian. Nah, gitu ya. Nah, 1, 2 tahun, 5 tahun setelah itu masalah mulai datang, kebutuhan makin tinggi. Terus tahu-tahu si suami ini yang bekerja di luar, tahu-tahu harus dipensiun dini. Karena satu dan hal harus pensiun dini. Istri kerja karena dia ada buka toko di rumah, suami mulai nganggur di rumah. Karena suami nganggur, anak 2 plus anak titipan 2, kondisi berat gitu ya.
Istri tiap pulang kerja lihat suaminya nggak ngapa-ngapain, main handphone aja tiap hari, nggak mau bantu cari duit, nggak mau bantu di toko gitu ya. Mulai uring-uringan gitu, eh, uring uring-uringan karena suami tidak terbantu. Nah, di sini muncul ujiannya muncul. Ujian sang suami apa? Bisa ndak dia menguasai diri? Bisa ndak dia tetap sabar? Bisa ndak dia tetap setia sama istrinya? Ujiannya istri juga ada di sini, masih ujian. Ada ndak kesabaran? Sabar menghadapi suami ndak? Ada ndak sukacita? Oh ya Tuhan, masih mengucap syukurlah. Hal-hal seperti ini masih diberkati melalui toko, meskipun suami lagi susah. Ayo kita bantu sama-sama suami ini supaya bisa berpenghasilan gitu kan. Ada ndak kelemah lembutan sang istri? Meskipun terpancing oleh emosi, ya tetap berusaha lemah lembut. Sini masih ujian. Nah, pencobaan datang ketika ini, coba perhatikan. Nah, karena suami kan sering capek, pulang dalam kondisi capek, uring-uringan gitu ya. Nah, suami ini merasa juga lama-lama rendah diri. Biasanya pegang duit, sekarang nggak pegang duit, yang pegang duit istri semua karena dia nggak berpenghasilan gitu ya. Jadi rendah diri karena kalah sukses sama istri, terus ada sifat buruk yang keluar. Apa? Suami jadi mentang-mentang dalam rumah tangga, pengen menangi dewi. Karena begini ya, laki-laki itu naturalnya Tuhan sudah desain dia itu sebagai pemimpin rumah tangga. Pemimpin itu kan memimpin, mengambil keputusan. Nah, tapi di saat-saat tertentu di mana laki-laki menjadi loyo, terutama di bidang finansial gitu ya, dia tidak lagi berkuasa, apalagi duit yang pegang istri semua. Nah, biasanya hal-hal yang aneh-aneh mulai muncul kalau begitu. Suami tergoda untuk menjadi pemimpin dengan jalan otoriter, dengan jalan marah-marah, dengan jalan bentak-bentak, wes pokoke. Nah, ini pencobaan bagi suami. Sudah bukan lagi ujian. Kalau kemarin hanya itu saja, ini ujian dari Tuhan. Banyak berdoa supaya lepas dari ujian ini, supaya karakternya muncul, karakter Kristus muncul, supaya buah roh muncul. Tetapi ketika sudah tergoda untuk menjadi pemimpin yang dengan jalan otoriter, pokoknya aku kepala rumah tangga, aku yang harus didengarkan. Mulai pencobaan itu muncul. Terpikat olehnya. Nah, nanti kalau istrinya sudah mulai kesel, sudah mulai kabur dari rumah, suami ngomong, oh duduk salahku kok, ini ujian dari Tuhan. Oh enggak, setiap rumah tangga kalau bertengkar itu pasti dua-duanya salah. Pencobaan mulai datang. Nah, pencobaan istri sekarang kita coba. Nah, ketika suami marah-marah begitu, istri tergoda, kesel nih. Biasa perempuan itu kan suka curhat gitu ya, suka apa namanya, melampiaskan emosi ke sahabat, ke temen gitu ya. Istri tidak datang ke Bu Gembala misalkan gitu ya, tidak datang ke pendeta, tapi datang ke tetangga ngomong, wah suamiku itu bla 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 bla, tergoda untuk bergosip, tergoda untuk menjelek-jelekkan suami. Aduh, wis ndak kerja di rumah mentang-mentang ae, ngomong sama tetangga kiri kanan. Terus tetangga nambahi lagi, aduh wis mobil butut tua itu tukar tambah nolak wis. Sudah tua ndak bisa apa-apa di rumah, sudah tukar tambah nolak wis, banyak sing mau sama kamu. Nah, itu pencobaan mulai datang. Pencobaan pertama, bergosip di luar, menjelek-menjelekkan suami. Nanti kalau ada kabar begitu, suami tahu kalau dirinya dijelek-jelekkan di luar, apa ndak jadi pertengkaran itu. Pertengkaran terjadi, suami mukul istri, terus istri ngomong ini ujian bukan, ini pencobaan, ini karena salahmu dewek. Itu ya. Nah, saya harap dua contoh ini kita jadi ngerti ya, membedakan mana itu pencobaan, mana itu ujian.
supaya kita bisa paham apa yang harus kita lakukan kalau hal-hal seperti ini menimpa kita. Nah, sekarang kita masuk apa nasihat Paulus, apa nasihat Yakobus kalau kita jatuh ke dalam pencobaan. Yuk, mari kita buka Yakobus 1 ayat 2 sama 3. Saya bacakan pelan-pelan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ditulis pencobaan di sini. Pencobaan itu tadi berarti kita terpikat oleh dosa dan itu sudah menjerat kita dan kondisi yang tidak enak itu muncul. Nah, Yakobus menyarankan, Yakobus menasehatkan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Nah, berarti yang pertama, ketika kita dalam hal-hal dicobai begini, jatuh dalam pencobaan, yang pertama kita harus memiliki pikiran yang sehat, pikiran yang benar. Sudah kadung nih, sudah kadung jatuh nih, Pak boleh buat kan gitu kan? Ayo rubah pikiran kita, jangan yang buruk, pikirkan yang baik. Apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kalau kita mikirkan yang happy, yang bahagia, mikirkan tentang Tuhan gitu ya, pastilah kita akan kuat. Kalau tiap hari yang di pikiran kita, iya bener suamiku tambah lama tambah elek, iya bener suamiku tambah lama tambah nakal, oh iya istriku ini mentang-mentang di rumah. Kalau itu yang kita pikirkan terus, kita nggak akan lolos-lolos dari pencobaan. Pikirkanlah yang benar, pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang sehat. Yang pertama, apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu. Nah, ini ada yang unik di sini. Di ayat yang kedua ditulis pencobaan, ayat yang ketiga ujian. Nah, ternyata begini, dalam setiap pencobaan yang kita alami, kita bisa menariknya menjadi sebuah ujian. Ulang. Dalam setiap pencobaan yang kita alami, kita bisa merubahnya, kita bisa menggantinya, kita bisa switch dari pencobaan menjadi ujian. Bagaimana caranya? Gini, kayak tadi contoh gitu ya. Ketika jatuh dalam pencobaan, misalkan contoh tadi sang istri, contohnya ya, bergosip di tetangga, terus pertengkaran rumah tangga terjadi. Cepat kalau sudah tahu, oh aku sudah dicobai oleh keinginanku sendiri, karena aku terpikat olehnya dan sekarang melahirkan dosa. Cepat bertobat, cepat dengan tekun untuk kembali. Berusaha tutup mulut, berusaha tidak cerita lagi ke tetangga, bertobat. Nah, setelah bertobat, ujiannya akan muncul. Apa yang diuji? Kesetiaannya diuji, kesabarannya diuji, kelemah lembutannya diuji di situ. Cepat rubah, jangan berlama-lama di pencobaan, jangan berlama-lama di gosipnya, langsung tutup mulut, bertobat, ganti ke pengujian. Karena kalau ujian terhadap imanmu itu sudah matang, dia akan menghasilkan ketekunan. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, memiliki pikiran yang sehat. Yang kedua, cepat ubah pencobaan menjadi ujian. Cepat bertobat. Stop. Kalau kita tahu, oh gara-gara ini, stop. Dan yang ketiga, nah, kalau dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Nah, analogi yang dipakai ini unik, adalah buah. Kita tahu bahwa, misal contoh nih ya, buah mangga tidak mungkin dinikmati oleh pohon mangga. Betul atau betul? Contoh, buah pepaya tidak mungkin dinikmati oleh pohon pepaya. Siapa yang menikmati pepaya itu? Orang lain. Nah, kalau ujian itu kita lolos dan kita menghasilkan buah, perhatikan baik-baik. Buah itu yang nikmati pasangan kita. Buah itu yang nikmati orang di sekitar kita. Kalau kita sabar, orang di sekitar kita menikmati buah kesabaran kita. Kita akan jadi berkat.
Mungkin kita berpikiran, cek enak aku sing soro-soro ngempet ya hari ini, wong lain sing nikmati hasilnya. Nah, tapi kan kalau misal nih Bu Gembala ngomong, oh ini gereja, ayo ada penaburan, ada mau bangun, kita mau tingkat Betani FOG Jombang jadi 5 lantai misalkan gitu kan. Kita kan juga keberatan tuh kasih duit, pelit juga kan. Duit pelit, sabar ndak mau masuk surga. Ngimpi. Minimal ini dulu lah tuh. Jadi kalau ada orang ngomong, saya ini sudah berusaha sabar, hari ini sabar, besok jatuh, lusa sabar lagi, lusanya jatuh. Nah, itu sadari memang buah itu muncul. Ketika kita sabar, kita muncul buah. Buah itu dinikmati oleh orang. Sudah dipetik, selesai, ya kita keluarkan lagi, itu tugas kita. Itu penaburan kita, itu upaya kita. Nggak bisa ujian tuh sekali langsung selesai. No, ujian tuh tiap hari. Kenapa harus diuji tiap hari? Supaya buahnya muncul. Ketika buahnya muncul, dinikmati orang dan orang itu bisa melihat, oh betul ya, orang Kristen tuh betul ya. Kasih sukacita, damai, sejahtera ada di dia. Aku mau dong ikut Kristus. Itu loh tujuannya. Kita jadi berkat di sekitar kita. Tuhan Yesus dimuliakan melalui buah-buah roh yang ada dalam diri kita. Memang kita berkorban, memang tiap hari pikul salib. Tak pikir ndang nek sudah sekali sukses atau selamanya sukses, enggak. Karena begitu buah kesabaran misalkan muncul, setelah itu dipetik, besok bikin lagi buahnya. Dipetik orang lagi, bikin lagi. Karena itu disebut buah. Nah, jadi yang pertama tadi memiliki pikiran sehat, yang kedua cepat ubah pencobaan menjadi ujian, yang ketiga kita sadar bahwa kita menghasilkan buah roh ini untuk memberkati orang lain. Kita sabar itu untuk pasangan kita supaya diberkati Tuhan, gitu ya. Itu yang ketiga. Nah, apa sih upahnya kalau kita melakukan semuanya ini? Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, Tuhan menjanjikan, firman Tuhan menjanjikan, Yakobus 1 menjanjikan bahwa kita akan menerima mahkota kehidupan. Bukan hanya besok waktu kita sudah meninggal, tetapi di saat kita masih hidup, kita juga terima upah, kita juga terima mahkota. Apa mahkota? Apa mahkota kehidupan? Hidup yang kita jalani itu loh, itu kita jalani dengan bermahkota. Berarti kalau saya analogikan gini, kita hidup ini kita dilihat orang. Mahkota itu kan berbicara tentang apa ya? Bukan hanya hiasan kepala gitu ya, tapi orang menyematkan itu di kepala kita, berarti orang itu menghormati kita. Selama kita hidup di dunia, kita dihormati orang. Kita dianggap raja oleh orang. Tentu saja mahkota itu dipakai raja, kita juga diberkati Tuhan gitu kan. Selama kita hidup, sebelum kita menutup mata kita dan bertemu Bapa di surga juga kita akan diberikan mahkota kehidupan. Tetapi di bumi ini kita juga terima. Saya tidak perpanjang, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta Bu Gembala untuk menambahkan. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak. Tuhan memberkati. Ya, sebuah puji Tuhan. Memang kita harus minta hikmat Tuhan. Saat pencobaan datang, kita tahu kalau hikmat dari Tuhan membuat kita mengerti apa kehendak Tuhan. Ujian untuk mendatangkan kebaikan. Bukan kebaikan untuk orang lain saja, tapi untuk dirinya sendiri. Jadi luar dalam itu sama. Puji Tuhan. Nah, inilah
integritas yang harus kita lakukan, kita perlu minta hikmat Allah. Sehingga tahu kehendak Allah, apa yang baik, apa yang harus kita lakukan. Puji Tuhan, mari berdoa syafaat. Singkat, jelas, padat. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kita semua yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan bisa mengerti. Kami berarti bagi-Mu Tuhan, kami berarti bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, di waktu ada permasalahan kami mengerti Tuhan, bahwa semuanya itu seizin Engkau. Kami harus bijak Bapa, kami menjadi anak-anak-Mu yang bijak, yang militan. Terima kasih, sehingga kami bisa mengeluarkan buah-buah yang bisa dicicipi oleh rumah tangga kami, keluarga kami, sekitar kami, bangsa kami. Terima kasih Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu. Engkau pakai Bapak Ivan Tuhan lebih hari lebih heran lagi untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Haleluya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Terima kasih buat pengampunan yang sudah Tuhan berikan atas bangsa Indonesia, serta memberikan roh takut akan Allah pada setiap pemimpin bangsa, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua staf, dari pusat sampai daerah-daerah, diberikan hikmat untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Semuanya untuk kebaikan, kerukunan, kedamaian rakyat Indonesia, yang tetap berlandaskan Undang-Undang Dasar 45 dan berdasarkan Pancasila, berbineka tunggal ika, dan NKRI tetap kokoh. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu bagi bangsa dan negeri kami. Terima kasih Tuhan buat Tuhan pemulihan-Mu bagi bangsa dan negeri kami. Bangsa kami sehat, bangsa kami diberkati. Terima kasih Tuhan, perekonomiannya Tuhan pulih kembali, kesehatannya pulih kembali. Oh Tuhan, Indonesia zona hijau, kota kami zona hijau, semua keluarga kami Tuhan sehat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semuanya itu anugerah karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kasih-Mu Tuhan sudah tercurah bagi bangsa kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk gereja-gereja interdenominasi apapun juga. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atas-Mu. Terima kasih Tuhan, sudah terjadi persatuan antar gereja-gereja interdenominasi untuk saling mendoakan, membuat umat Tuhan masuk dalam kerajaan Allah, terutama bagi gereja Betani FOG Jombang. Bangkitlah gereja Betani FOG Jombang, karena terang kemuliaan Tuhan sudah terbit atas-Mu. Dan kemuliaan Tuhan menarik banyak jiwa-jiwa bertobat dan beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kalau minggu yang kemarin sudah dibuka, Tuhan, kami bisa Tuhan berkumpul kembali untuk berbakti kepada-Mu. Oh Tuhan, terima kasih atas lawatan-Mu, terima kasih atas jamahan-Mu. Kami bisa ada perjumpaan dengan Engkau pribadi, lepas pribadi, Tuhan, sehingga kami yang bisa datang Tuhan dengan membawa beban berat, pulang dengan sorak-sorai, yang datang dengan sakit penyakit, pulang dengan kesembuhan, yang datang dengan permasalahan. Oh Tuhan, yang berjumpa dengan Engkau, kami percaya ada mujizat terjadi, ada terobosan terjadi. Oh Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Kami dijadikan pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Jemaat Betani FOG Jombang, semuanya sudah dipulihkan, semuanya sudah disembuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami lepaskan
roh kesatuan, roh keselamatan, roh pengertian, roh kerelaan untuk saling membantu, memiliki paradigma yang benar, biar Injil keselamatan Yesus Kristus yang melahirkan penyembah-penyembah dan pemuji-pemuji yang benar untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat pengurapan, pemwahyuan ilahi, dan ketajaman roh buat Ibu Gembala dan semua penata layanan di Gereja Betani FOB Jombang. Tuhan juga sudah berikan roh kesatuan persatuan antara jemaat-jemaat-Mu, pelayan-pelayan-Mu, dengan Ibu Gembala Inggawati Wibowo Kusuma sebagai pemimpin gereja Tuhan. Dan sudah berikan tongkat kepemimpinan kepada beliau, Tuhan. Karena kami memandang Engkau ada di dalamnya. Setiap ucapan yang diucapkannya adalah ucapan ilahi. Yang datangnya daripadamu ya Tuhan. Adalah perwakilan daripadamu di dunia ini. Untuk kehidupan yang kekal. Kehidupan di sekarang dan kehidupan yang akan datang. Berkati juga keluarganya Tuhan. Anak cucu menantunya. Semuanya diberkati. Baik pelayanannya, pekerjaannya, juga rumah tangganya. Terpujilah namamu Bapa. Untuk mereka boleh Tuhan melanjutkan sebagai generasi. Oh Tuhan. Yang Tuhan menancapkan tato-tatonya yang tak terbatas Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami. Baik jasmani secara rohani. Setiap rumah tangga sudah dipulihkan. Yang sakit di rumah maupun yang di rumah sakit. Yang kami sebutkan namanya juga. Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong. Engkau sudah menjamah setiap saudara-saudari kami yang sakit. Tuhan, terima kasih. Matamu tidak kurang tajam Tuhan untuk melihat. Telingamu tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap doa-doa kami. Dengan tulus hamba memohon belas kasihan-Mu kepada saudara-saudari kami yang sakit. Dan kami sepakat, kami percaya firman-Mu mengatakan oleh bilur-bilurnya Tuhan Yesus saja saudara-saudari kami sudah disembuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami terima tahun kemuliaan, tahun kelimpahan jasmani dan rohani, tetap setia, jujur, taat, melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin, amin, amin. Apa saja yang kami doakan, kami minta dan doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kami sudah menerimanya. Dan semuanya itu sudah diberikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bahwa doa-doa kita sudah dijawab. Didengar dan dijawab oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin.